Halo Enviro, selamat malam. Kita berjumpa lagi di podcast Apa Kabar Lingkungan. Podcast kali ini dipersembahkan oleh bidang Dimas HMTL 2023. Dan kenalin, aku Fuade dari Teknik Lingkungan 2019 sebagai host di podcast kali ini. Dan mungkin teman-teman udah bisa nebak ya, topik apa sih yang bakal dibahas kalau aku udah ada nih di layar. Nah, bener banget, tentang persampahan. Dan di podcast kali ini, aku bakal ngobrol bareng salah satu penggiat lingkungan yang aktif membagikan konten clean up di Instagramnya. Dan teman-teman bisa kepoin nih IG-nya di @haramarhara. Nah, boleh nih Sobat Enviro sekalian di follow IG-nya. Dan daripada keburu bosen dengerin aku ngomong, mungkin langsung aja kita ya. Kita sapa Kak Hara. Halo Kak Hara. Halo, yo teman-teman sanitizer dimanapun berada di sini Giri Marhara. Terima kasih Kak Fuad atas introduction-nya yang luar biasa. Ya, dengan Kak Marhara di Sanitizer ya. Lagi di mana nih Kak? Saya sekarang lagi di rumah, lagi di kamar, eh, dan hari ini lagi free, weekend. Ya, malam minggu ya Kak ya. Sehat kan ya Kak ya? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Alhamdulillah. Kak Fuad? Alhamdulillah sehat juga. Dan untuk Kak Hara sendiri saat ini sedang sibuk apa aja nih Kak yang dikerjakan? Em, saya sekarang sedang sibuk, wait, salah mouse, oke. Saya sekarang sedang banyak mengurus dayung. Jadi saya membina klub, bukan membina jatuhnya ya. Ya, dibilang membina, melatih anak-anak dayung di kampung setempat itu mungkin kesibukan sehari-hari selain mengambil sampah sebagai hobi. Ya seru banget ya Kak ya main dayung. Dan makasih banget nih Kak di tengah kesibukannya udah meluangkan waktu untuk sharing ke Sobat Enviro di podcast Apa Kabar Lingkungan ini. Dan saya lihat tadi di Instagram Kak Hara sudah punya follower sebanyak 54.000,4 ya Kak. Itu sejak kapan tuh Kak membangun konten di Instagram? Kalau konten di Instagram, Kak, itu sebetulnya baru bisa dibilang 2016, 2017 ketika saya lulus SMA. Tapi meledaknya itu baru kemarin. Oh, Meledaknya itu eh, mungkin sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus, pertengahan Agustus, tiba-tiba ada salah satu video saya yang membludak tinggi sekali. Jadi saya terkejut dengan keviralan tersebut. Namun demikian, selama 10 tahun terakhir dari tahun 2013, saya sudah mencatat jumlah sampah yang saya kumpulkan seorang diri sebagai hobi, karena saya hobi mengutin sampah solo. Um, dan mengupload konten seadanya di YouTube dan Facebook sebagai arsip atau kenang-kenangan. Karena saya hobinya dulu waktu sebelum sebenarnya internet sudah ada, tapi waktu itu saya nggak punya akses terhadap internet, jadi nggak ada YouTube, nggak ada tontonan-tontonan online. Jadi kerjaan saya tuh kalau buka komputer itu berkenang-kenangan aja ngeliatin file-file lama. Jadi saya suka ngerekam diri sendiri untuk saya tonton kembali nanti. iya. Kalau untuk konten yang dibikin itu dan segala kegiatannya ya Kak, itu dilakukan bener-bener solo atau dibantu dalam buat kontennya Kak? Untuk pembuatan konten sendiri, karena uh, itu jatuhnya bukan yang utama yang dilakukan ya, seadanya aja. Misalnya ada orang di situ, bang pegangin kameranya dong bentar gitu, bisa. Atau kalau misalnya saya sama temen, temen bisa kadang-kadang pegang kameranya. Eh, tapi kalau saya sendiri biasanya saya mengandalkan tripod atau device-device yang saya rangkai dari kayu atau 3D print untuk memegang kameranya. Kemudian untuk post processing seperti editing dan uploading itu saya sendiri. Itu untuk bikin kontennya dijadwalkan rutin atau bagaimana Kak? Karena fokus saya yang utama itu bukan content creation-nya, jadi ngacak aja sih Kak. Jadi kalau misalnya saya merasa, wah ini ada topik yang bagus nih, saya lagi dapat wahyu gitu, wah ini ada sesuatu yang harus saya sampaikan kepada orang-orang, ya saya bikin konten. Tapi kalau enggak ya enggak. Oh iya iya.
Itu diposting di platform apa aja, Kak? Mungkin biar Sobat Enviro nih pada nanti nge-follow atau men-subscribe mungkin kalau ada di YouTube. Saya posting di Instagram secara rutin. TikTok saya udah nggak pegang lagi untuk saat ini ya. Nggak tahu mungkin kalau saya ada waktu, atau mungkin saya nemu teman yang bisa bantu kelola, mungkin akan aktif lagi. YouTube mudah-mudahan tahun depan saya akan mulai upload lagi. Ada namanya Marhara ASF. Eh, di situ saya membuat video-video yang bentuknya tuh vlog, jadi perjalanan. Eh, Perjalanan atau mission, jadi ulasan misi pembersihan. Misalnya saya melakukan pembersihan di sebuah hutan, seorang diri, saya akan mengulasnya seperti sebuah narasi. Eh, Atau misalnya saya jalan-jalan ke sebuah tempat wisata yang kebetulan saya bawa pencapit sampah saya akan mendokumentasikannya dan melaporkannya seperti report. Boleh tuh ditunggu Sobat Enviro. Sekitar tahun depan kali ya kita buka dan subscribe bareng-bareng Marharat ASF ya. Kalau untuk yang dilakukan ketika bikin konten tuh apa aja sih, Kak? Kalau di Instagram kan aku lihat clean up, terus di sorotannya juga ada craftsmanship ya. Lalu ada targeting menuju ke 3.000 kilo ya, Kak ya? Ya, ya itu saya itu passion project aja sebetulnya kalau yang 3.000 kilogram. Tantangan yang saya buat untuk diri saya sendiri sebelum saya mati, saya minimal harus sudah ngebersihin 5.000 kilogram sampah plastik dari muka bumi ini. Eh, itu itu buat personal saya sendiri gitu. Tantangan challenge, personal challenge untuk diri saya sendiri, dan pengennya tahun ini udah sampai 3.000, tapi apakah sudah sampai? Dikit lagi. Eh, Ya Bismillah, semoga sampai. Ya tapi kalaupun nggak nyampe tahun ini, tahun depan mudah-mudahan nyampe. Kemudian terkait dengan craftsmanship, uh, craftsmanship saya itu suka bikin-bikin DIY, do it yourself, crafting, bikin-bikin kerajinan, peralatan, perkakas. Dan teman-teman kalau misalnya lihat saya pakai alat pencapit sampah, apapun itu, well, ada satu dua pencapit sampah yang saya pakai yang beli dari online atau buatan orang lain, tapi yang punya saya pribadi yang sering saya pakai dalam konten-konten saya itu buatan sendiri gitu. Jadi saya bikin dan test drive. Keren ya. Berarti eh, apa ya istilahnya bisa ngelakuin apa aja nih. Bikin konten bisa, bikin barang bisa. Ditunggu nih Kak karya-karya berikutnya. Nah, kalau untuk clean up sendiri nih Kak, saya sangat tertarik ya. Banyak konten kreator yang mungkin mirip kontennya clean up, tapi untuk konsistensi Kakak selama 13 tahun melakukan hal tersebut, itu gimana sih Kak mulainya ke sana? Jadi ini boleh masuk ke cerita ya. Boleh. Oke, jadi pada suatu hari di hutan. Gitu. Tapi literally di hutan mulainya. Jadi saya dulu waktu waktu SD, saya sekolah di sekolah swasta, dan di situ ya saya rumahnya dekat hutan gitu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya itu tadi, biar asik aja. Waktu saya SMP, saya masuk ke sekolah negeri. Bedanya antara negeri sama swasta adalah swasta itu punya mamang-mamang OB yang sudah ditugaskan untuk membersihkan kelas setelah pulang sekolah. Negeri negeri punya juga, tapi OB-nya ini tidak ditugaskan untuk membersihkan ke dalam kelas, hanya koridor sekolah. Dalam area kelas itu adalah tanggung jawab para siswa melalui sebuah program yang disebut dengan piket. Nah, saya kejut dengan adanya sistem ini. Saya kaget karena saya nggak biasa gitu. Oh my god, piket apa ini? Gitu kan. Terus ada nama saya hari Selasa, ada nama saya hari Selasa disuruh untuk membersihin kelas yang mana saya itu nggak pernah bersih-bersih. Saya di rumah orangnya berantakan. Saya waktu SD juga nggak pernah mikirin kebersihan. Eh, Ya udah, saya akhirnya memaksakan diri saya untuk ikut menjalani sistem piket ini.
Dan lucunya, pada saat pertama kali saya masuk ke SMP, saya SMP Negeri 14, God bless, saya pada saat masa orientasi siswa, sempat ditegur oleh kakak kelas yang waktu itu menjadi kakak asuh jatuhnya ya. Kalau misalnya, tahu kan ya kalau misalnya kelas-kelas itu gugus-gugus itu kan ada kakak kelas yang membinanya kan. Nah, ini kemudian dia bilang, kamu kok nyapunya gitu? Nah, kamu nyapunya gitu sih? Ya memang nyapunya kayak itu bukan nyapu gitu. Saya malu gitu dikatakan seperti itu karena menurut saya kakak ini terbilang cukup karismatik gitu. Jadi saya terkena mental. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya ini anak negeri, tapi saya nggak malu, saya bisa nyapu. Gitu. Um, jadi pada saat masa apa istilahnya periode belajar sudah mulai, tahun ajaran sudah dimulai, dan sistem piket mulai berjalan, saya membiasakan diri untuk tidak pulang dulu setelah bel berbunyi. Saya pikir minggu demi minggu demi minggu. Namun yang saya temukan pada saat minggu ketiga, teman-teman saya mulai berguguran atau bukan berguguran, mulai gak pada muncul nih piket. Biasanya kan satu satu hari itu mungkin 5 orang, satu hari 5 sampai 7 orang, ada sekitar 40 anak satu kelas. Nah ini kok yang piket cuma 3 orang, ya ini yang piket cuma 2 orang. Pada kemana ini yang piket gitu? Ya sudahlah, saya piket sendiri akhirnya. Nah ternyata di hari-hari lain itu pada bolos juga yang piket. Jadi akhirnya karena saya orangnya kuper ya dulu, nggak terlalu banyak teman dan juga di rumah karena saya anak tunggal nggak ada teman main juga di rumah, jadi gabut. Ya akhirnya saya ambil sapu dan saya bereksplorasi dengan sampah dengan membersihkan kelas itu. Nah, jadi uh, that's how I spend my time waktu masih kelas 7 dan akhirnya jadi ketagihan piket setiap hari. Kurang lebih seperti itu singkatnya kenapa bisa dimulai. Ya, ini eh, nggak banyak ya orang yang gabutnya itu beres-beres, gabutnya itu bersih-bersih, mungutin sampah. Sangat spesial ya sepertinya Kak Marhara ini. Dan mungkin sobat Enviro bisa tuh besok kalau pusing ngerjain tugas, refreshingnya mungutin sampah, refreshingnya bersih-bersih. Boleh banget tuh sobat Enviro dicontoh nih Kak Hara. Nah, dan mulai dari SMP gara-gara piket dan sampai sekarang yang udah jelas udah 1 dekade lebih. Kak Hara ini konsistensi dengan kesukaannya untuk melakukan bersih-bersih gitu. Dan sejauh pengalaman saya Kak ya dalam persampahan itu banyak masalah persampahan itu karena tidak konsisten. Misalnya dari pemerintah membuat program, mengadakan bank sampah dan lain-lain, tapi kegiatan tersebut hanya berjalan di awal-awal saja tidak konsisten. Nah, Kak Hara ini kan contoh ya, contoh yang sudah konsisten selama bertahun-tahun. Deh, nah mungkin bisa sharing Kak, gimana sih untuk bisa konsisten melakukan bersih-bersih itu? Hmm. Oke, baik. Terima kasih Kak Fuad. Saya ada buku yang ingin saya rekomendasikan. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan Kak. Namanya adalah Focus oleh Daniel Goleman. Di sini beliau menjelaskan bahwa ya saya dikasih ini sama ibu saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa fokus. Jadi berkaitan dengan konsistensi, kan kita untuk konsisten kita harus bisa fokus ya. Tapi sebenarnya saya juga nggak bisa fokus dan saya juga nggak bisa konsisten gitu. Jadi kalau dibilang saya mau dikatakan saya contoh, ya saya juga penuh dengan kekurangan. Eh, saya pun masih sampai sekarang masih berusaha untuk bisa fokus dan mengerjakan sesuatu itu diulangi lagi, diulangi lagi. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali distraksi ya Kak Fuad. Eh, kita melihat instant gratifikasi dimanapun kita mulai dari sejak kita anak-anak di sini ya anak-anak
udah nge-scroll sosial media yang video-videonya kurang dari 3 detik, kalau nggak suka langsung skip. Jangankan mau baca buku, orang udah capek-capek bikin konten 1 menit untuk kita ngomong aja nggak mau didengerin ya. Jadi bagaimana kita mau duduk, berpikir, menulis, menuangkan ide kita, dan mengeksekusinya setiap hari berulang-ulang. Kalau misalnya kita tidak bisa fokus, so kita harus belajar untuk fokus. Nah, jadi bagi saya, yang saya lakukan selama ini untuk menjaga konsistensi saya membersihkan sampah khususnya adalah membuat catatan harian. Catatan harian ini berfungsi sebagai instant gratification itu tadi. Karena mau nggak mau kita butuh instant gratification, Kak. Kita butuh afirmasi kepada diri kita sendiri bahwa saya telah melaksanakan tugas ini. Maka dari itu, aduh saya mau ngasih lihat buku lagi, tapi wait, sebentar ya. Ya, Hmm, bukan layar atau apa, Kak? ingin oh nggak usah deh. Ini kelihatan nih. Iya, itu kalau posisi bukunya di depannya Kakak bisa kelihatan, Kak. Oke oke Nah, oke, siap. Bisa nih, saya agak. Oke, jadi ini saya punya buku ya. Ini berfungsi seperti diary, Kak. Jadi kalau misalnya saya membersihkan sampah, ya saya yang hilang. Kalau saya membersihkan sampah, saya mencatat lokasi di mana saya membersihkan sampah, koordinatnya, titik koordinatnya dari mana ke mana. Artinya kita bisa menggambar sebuah garis lurus pada peta, atau garis belok-belok pun bisa. Kemudian ada data berat sampah yang dikumpulkan, beserta dengan tingkat ketercampuran antara bahan non plastiknya. Jadi misalnya ada sampah yang basah nih, itu ditulis, itu nilainya impurity-nya cukup high, itu nggak boleh disamain kategorisasinya sama sampah yang bagus, yang cuman plastik doang gitu. Jadi untuk apa? Nah, dan itu semua dicatat di sini, dan setiap saya mencapai 100 kilogram, mana dia? Setiap 100 kilogram yang saya capai, sampah plastik ya, sampah plastik dan berbahaya lainnya, saya memberikan saya bintang, saya bingung. Nah, oke. Saya print, kemudian saya gunting. Saya menghilang. Gitu. Jadi ketika mendapatkan high score itu hari demi hari, rasanya nagih gitu. Seperti kita main game, Kak. Banyak teman-temanku di sini adik main game online, termasuk aku ya. Dan kalau dipikir-pikir, masih serunya game online, cuman gitu-gitu doang. Semua game sama, nembak-nembak iya, jalan dari satu tempat ke tempat lain, iya. Tapi yang bikin dia istimewa adalah scoring sistemnya gitu. Dia punya sebuah scoring system yang memberi player insentif untuk bermain lagi, bermain lagi, bermain lagi. Dan uh, saya mengaplikasikan cara tersebut untuk membuat clean up, bersih-bersih menjadi adiktif untuk saya pribadi ya. Kurang lebih seperti itu. keren banget ya. Saya menemukan insight yang sangat berguna menurut saya untuk saya dan para pendengar ya, Kak ya. Di mana terkadang kita mahasiswa juga dihadapkan dengan tugas segitu banyaknya, mungkin akan seru jika menggunakan sistem seperti Kakak. Misalnya hari ini menyelesaikan tugas ini, lalu dibuat jurnal, lalu mendapatkan bintang soal itu sepertinya seru sekali. Dan boleh Boleh tuh, tuh sobat. sobat Enviro untuk dicoba ya. Sejujurnya saya tertarik. Dan mungkin balik ke clean up lagi ya, Kak ya. Itu kan di Instagram saya lihat ada beberapa clean up yang dilakukan di sungai atau air gitu ya, Kak ya. Itu eh, struggle-nya gimana sih, Kak, untuk membuat konten clean up itu? Dan apalagi Kakak solo gitu ya. Oke. Nah, jadi ini saya kembali lagi memuji siapapun yang menginvent, yang menciptakan tripod. Terima kasih, karena sangat berguna di segala medan gitu. Kalau misalnya clean up-nya dia di air, kadang-kadang jadi saya taruh di pinggirnya, terus tripodnya agak tinggi, terus diarahin ke bawah, jadi seolah, tapi jangan dikasih lihat ini ya, jangan dikasih lihat tepiannya, jadi seolah-olah dia di air atau dia drone atau apa gitu. Kemudian kadang-kadang ada objek terapung, bukan objek terapung ya jatuhnya, kayak
airnya itu dangkal tapi nggak secara seragam gitu. Jadi ada pulau kecil di tengah, nah saya taruh tripodnya di situ. Nah, nanti saya kelilingin itu terus untuk dapat angle-angle yang menarik gitu. Jadi tentu ini semua kalau mau belajar tentang eh, sinematografi dan lain sebagainya, ya tentu saya bukan contoh yang paling bagus ya, tapi tutorialnya banyak di online di YouTube, jadi bisa bisa otodidak lah gitu-gitu. Berarti banyak hal yang dilakukan itu otodidak ya, Kak ya? Oh, keren banget. Dan pernah nggak sih, Kak, misal lagi clean up di air gitu, ketemu buaya atau apa gitu? Oke, jadi aku mau cerita sedikit tentang tempat aku suka bersih-bersih sekarang, yaitu Situ Gede. Danau Situ Gede ini danau yang sekarang sudah dibuka menjadi pusat wisata pada tahun 2000, ya kemarin 2021, sorry 2022 awal diresmikan oleh Pak Gubernur menjadi tempat wisata. Nah, ini danau urban, jadi dia airnya ini datang dari aliran-aliran kota Bogor. Ya, apapun yang ada di dalam aliran-aliran kecil ini, specifically aliran Cibenda namanya, itu akan berakhir di Situ Gede. Jadi kalau misalnya ada orang yang melepas buaya, ya bisa aja ada di Situ Gede. Tapi secara natural habitat itu tidak ada, karena bagi sebuah apa ya buaya lah, sebuah buaya, seekor buaya atau populasi buaya untuk survive di situ dia kan harus ada makanan ya. Nah dia nggak ada makanan di situ setahu saya, jadi eh, enggak deh. Kalau buaya insya Allah enggak. Ya, semoga selalu aman ya, Kak, dijauhkan dari musibah-musibah seperti itu. Yang kita khawatirkan di sini justru mikro. Jadi misalnya penyakit macam-macam yang kayak gitu. Kalau untuk binatang besar, paling ular sih yang banyak. Ular. Ada dua spesies yang paling sering kita temui. Dua-duanya yang terlalu berbisa sih. Eh, Enhydris enhydris dan Homolopsis bucata. Atau orang sini bilangnya kadut, ular kadut. Itu nggak berbisa, bisanya kecil. Tapi yang kita waspada tuh ular weling. Weling itu crate snake. Eh, Dia belang-belang putih hitam, dan itu kita setahu saya belum ada anti bisanya. Jadi patut diwaspadai kalau clean up di air itu. Ya, semoga nggak ada kejadian-kejadian seperti itu ya, Kak ya. Dan eh, ketika melakukan clean up, kita kan pasti ketemu dengan banyak sampah yang nggak tahu dari mana asalnya, gitu-gitu ya, Kak ya. Eh, Mungkin boleh cerita nggak, Kak, worst case Kakak selama clean up di lapangan tuh nemuin apa sih? Kalau saya kan mahasiswa teknik lingkungan, ketika melakukan sampling sampah ya, Kak ya, paling ketemu sampahnya sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah domestik domestik gitu. Nah, kalau Kakak mungkin ada cerita nggak, Kak? Oke. Ketemu apa Saya gitu? pertama boleh boleh nggak minta Kak Fuad cerita, kalau kalau Kak Fuad sampah yang paling ininya apa, berkesannya apa? Kalau saya sih paling berkesan ya, Kak ya, itu popok yang masih kotor gitu, Kak. Ketika sampling, ya kita tuang dari tempat sampah ke lokasi sampling kita, ada popok, ada pembalut yang mungkin masih kotor gitu. Dan bangkai, itu sih yang paling kita ketika ketemu kita langsung, aduh. Oh iya iya, bangkai bangkai di air udah ada. Nah itu sering sih, kita sering nemuin itu juga aku. Jadi that's why aku ini pakai masker, sering pakai masker kan. Ada orang orang luar uh, di IG ku sempat nanya, why do you wear mask? Nah, beliau ini si pedal out plastik yang bertanya demikian, dia juga suka bersih-bersih tapi di laut. Dia bilang, why do you wear mask? Kenapa kamu pakai masker? Saya bilang karena bau. Di sini sampahnya urban. Emang emang di ya saya ngobrol panjang ya di kolom komentar, tapi singkatnya saya nanya, emang di laut nggak bau ya sampahnya gitu. Terus dia ceritain, kalau di kita sih enggak, karena air laut, air garam itu punya apa ya, saya water dilutive effect atau salah. Nanti kita perlu ini lagi. Jadi ternyata beda sampah di laut versus sampah di danau. Jadi ya sampah-sampah di danau itu banyaknya buangan-buangan dari limbah rumah tangga yang ada di kota, yang ada di kota gitu.
Di pantai tentu selain dari muara itu datang juga yang dari tengah laut gitu. Jadi misalnya kita lagi di Kepulauan Galapagos, tahu-tahu ada sampah dari Jepang gitu. Jadi Iya, eh, iya. kalau di danau ya pasti orang-orang situ aja gitu, artinya minimal minimal orang dari hulu gitu yang buang. Sampah yang paling berkesan bagi saya selain popok dan eh, bangkai itu yang menurut saya setuju itu annoying banget sih, alat kontrasepsi dan sampah medis. Itu paling, oh my God, kalau sudah ketemu itu saya angkat tangan. Saya tidak mau mengambilnya ataupun menyentuhnya. Memang sih Kak. Cuman untungnya biasanya ketika mahasiswa melakukan sampling sampah itu jarang bertemu alat kontrasepsi dan yang alat medis berbahaya seperti itu, dan misal kita lihat pun kita pasti akan langsung singkirkan karena memang sangat beresiko ya Kak ya. Dan eh, untuk kita yang aware dan menggunakan APD kita mungkin bisa menghindari, tapi untuk misalnya petugas sampah yang biasa mengangkut sampah, mungkin setuju nggak sih Kak kalau kita udah harus mulai sadar untuk melindungi mereka dengan kita istilahnya memisahkan sampah-sampah berbahaya tersebut. Ya, benar. Saya setuju banget, Rifma. Terkadang ya kita harus harus aware gitu ya bahwa eh, petugas kita itu nggak dibekali dengan equipment yang cukup baik. Dan sekalipun kita bekali dengan equipment yang baik, seringkali nggak terpakai. Eh, dan kalaupun terpakai, maintenance-nya kurang gitu. Jadi keamanan mereka itu sebetulnya kurang gitu. Jadi saya melihat mengambil sampah itu seperti orang berperang gitu, seperti orang turun dan apa ya. Ya kalau saya rasa ya pribadi, personal view saya, orang kalau misalnya meninggal karena sampah itu insya Allah syahid gitu. Karena kalau kata saya sih itu tuh sangat honorable banget, dan saya mau sedikit mengenang seorang yang saya baca di berita, Pak Wawan dari Bandung, salah satu TPA. Dia adalah seorang petugas yang meninggal terkena tusuk sate. Menurut berita yang saya baca, beliau infeksi tetanus dan meninggal dunia. Saya lupa tahunnya tahun berapa, mungkin 2019, nanti perlu kita cek lagi. Tapi yang seperti itu terjadi ya, eh, sampah-sampah yang bagi kita sebagai konsumen kita buang asal cepling gitu aja dengan mudahnya, itu di sana bisa nyawa orang yang melayang gitu. Jadi jangan sembarangan dengan sampah kita. Eh, saya sempat kerja menjadi surveyor keberfungsian TPS di Bandung, dan saya melihat keseharian tugas yang ngumpulin sampah dan kondisi sampah yang terkumpul yang dibuang oleh warga gitu ya. Itu saya kena tusuk sate, dan saya kena tusuk sate dan saya panik dong. Saya kena, waduh, waduh. Karena saya udah tahu berita itu kan. Waduh, saya nggak apa-apa kali ya, aduh, nggak apa ya gitu. Ya, alhamdulillahnya nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah ada salah satu petugas yang nunjukin tangannya ke saya gitu. Nih lihat nih udah banyak nih, ternyata banyak. Jadi mereka tugas bersihan kita tuh petugas DLH ketusuk macam-macam itu udah biasa. Saking biasanya imun mereka sudah eh, terreklamasi ya, terbiasa dengan sampah. Oh, tapi bukan berarti mereka kebal. Tetap aja ada risiko satu dua peluang fatal yang terjadi seperti kasusnya Pak Wawan itu. Pak Wawan almarhum. Jadi ya semoga, saya doa terbaik saya untuk mereka yang kerja di bidang lingkungan, mereka itu adalah pahlawan sejati. Ya, apresiasi tertinggi dari saya juga saya berikan kepada mereka yang berada di garis depan untuk mengelola persampahan. Mungkin kembali lagi mengenai clean up ya Kak ya. Itu setelah Kakak kan berarti melakukan pemilahan juga ya Kak ya. Itu sampahnya setelah dipilah itu dikemanakan Kak? Setelah sampah, ini pertanyaan yang menarik banget.
Dan saya excited banget untuk menjawabnya karena banyak banget yang nanya seperti ini. Oh, jawaban gampangnya saya bilang ya ke tempat sampah lah gitu kan. Itu kan jawaban jawaban yang paling praktis ya. Sampah harusnya kemana? Ya ke tempat sampah. Tapi kembali lagi kita breakdown lagi secara filosofi gitu ya. Sampah itu kan banyak, nggak cuma satu jenis gitu. Jadi sebenarnya sampah apa sih yang saya kumpulin dan kenapa? Saya mengumpulkan sampah plastik utamanya untuk menghindari kontaminasi sampah plastik ke lingkungan. Karena saya sempat nonton podcast teman-teman sebelumnya ngomongin soal polusi plastik juga. Sudah diulas sedikit tentang mikroplastik, bahwa plastik kalau misalnya terpapar sinar UV akan hancur berkeping-keping dan masuk ke rantai makanan melalui ikan yang makanin mereka kecil-kecil, dimakan oleh ikan yang lebih besar, kemudian berakhir di meja makan kita dan masuk ke badan kita. So, uh, plastic is not a good thing for the environment, jadi harus kita singkirkan. Tapi masalahnya dalam proses kita menyingkirkan ini, banyak sekali sampah organik yang terbawa gitu. Sehingga kalau misalnya ini semua kita udah dikumpulin, oh, organiknya masih banyak, kita langsung kasih ke DLH. Nih, taruh di TPA. Yang ada jadi masalah di TPA. In the words of salah satu mentor saya, Kak Bijaksana Junior Rosano, founder Waste for Change, dia tuh sempat bilang di salah satu wawancaranya, kumpul angkut buang itu tidak menyelesaikan masalah, tapi memindahkan masalah gitu. Jadi kalau misalnya kita clean up, tapi nggak kita sortir, ya kita hanya mindahin satu masalah di sini jadi masalah di sini. So, setelah sampahnya saya kumpulkan, sekarang saya pilah sampah plastik, itu ada dua jenis, ada yang recyclable, ada yang residu. Residu itu artinya sudah tidak memiliki nilai ekonomis dan sudah, pokoknya dead end lah, udah buntu, nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin karena keterbatasan fasilitas teknologi ataupun memang karena eh, alasan lainnya ya. Itulah yang nanti dibuang ke DLH, ke TPA. Dan sampah residu ini contohnya sampah multilayer, contohnya kayak sampah multilayer, sampah putihan, kayak model-model kantong kresek kayak gitu, kemudian sampah kayak es mambo, es cekek gitu. Itu residu polystyrene, styrofoam juga saya kategorisasikan residu. Nah, kalau misalnya teknologi pirolisis yang mengubah plastik menjadi bahan bakar, mungkin nggak residu, tapi sejauh ini residu. Kemudian recyclables yang bisa didaur ulang, polipropilin, gelas-gelasan, botol-botol, itu kita, aku dan atau teman-teman kalau bantuin, kita punya apa, eh, kontainer khusus untuk tutup botol. HDPE, High Density Polyethylene ini bisa kita lebur sendiri dan kita jadiin karya macam-macam. Sedangkan untuk gelas-gelas dan botol-botol, selain kita donasikan ke pemulung, kita juga kadang-kadang donasikan ke Bapak Sopri yang suka ngangkutin sampah dari di kampung kita gitu. Jadi sekedar untuk mengurangi volume gitu. Kita sendiri nggak menjualnya secara langsung. Dan sampah organiknya dikubur, dikubur karena belum ada maggot. Teman-teman mungkin di komen, banyak yang komen, kasih ke maggot bang, kasih ke maggot gitu kan. Saya setuju gitu, keren kalau misalnya kita punya maggot BSF. Mungkin kedepannya insya Allah eh, mau gitu bangun ke arah sana pada tingkat RW gitu. Tapi untuk saat ini pribadi dikubur aja karena itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Oke. Berarti udah jelas banget ya Kak alur dari kegiatan yang Kakak lakukan benar-benar sampai finishingnya pun dipikirkan dan dilaksanakan dengan baik. Nah, saya tertarik nih Kak. Kak, berarti kan Kakak melakukan pemanfaatan sampah ya dengan mengolah sampah yang bisa didaur ulang. Terus tadi rencananya juga untuk sampah organiknya dikasihkan ke Magot gitu-gitu. Kalau menurut Kakak sendiri Kak, di Indonesia secara masif bisa nggak sih Kak untuk nantinya masyarakat itu memandang sampah sebagai sesuatu yang bukan harus diselesaikan, tapi sesuatu yang dapat dimanfaatkan gitu. Ya, em, saya sendiri nggak terlalu ahli
dalam memandang masyarakat ya. Saya pun masih banyak belajar. Tapi kalau menurut saya, dari yang saya amati, ini bukan hanya eksklusif untuk Indonesia, tapi dimanapun, masalah itu tidak akan selesai kalau misalnya tidak ada uangnya. Kasarnya seperti itu. Atau mungkin bahasa yang lebih diplomatisnya adalah untuk sesuatu harus berjalan, dia itu harus sustainable. Jadi kita harus mencari cara untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa sampah ini, manajemen sampah, eh, jika kita memanage sampah, dampak positifnya itu akan berkelanjutan. Jadi kita bukan bersih-bersih supaya bersih, kita bersih-bersih supaya bumi kita sehat gitu. Karena kalau sekedar bersih, oh saya bisa hidup di tempat berantakan nggak mati kan gitu kan. Rumah saya berantakan nggak apa-apa. Hmm, tuh sampah numpuk di situ udah 10 tahun nggak apa-apa gitu. Kan itu. Kita bicara bukan 10-20 tahun ke depan, tapi kita bicara 5 generasi ke depan. Um, saya mungkin ingin berbagi sedikit resource. Ada seorang peneliti toksikologi, environmental toxicology yang bernama Dr. Shana Swan. Beliau meneliti, beliau famous untuk temuannya terkait bahan kimia phthalates yang ditemukan pada plastik. Uh, Phthalates ini um, ada di lingkungan dan bisa bocor ke lingkungan melalui polusi plastik. Dan dampak dari phthalates adalah jika phthalates ini masuk ke dalam tubuh seorang ibu yang sedang hamil, maka akan terjadi beberapa mutasi pada fetusnya yang menyebabkan anogenital distance-nya berkurang. Untuk singkatnya, ada perubahan untuk bayinya yang tidak sehat gitu. Saya berpikir, wah kacau nih. Kalau misalnya seperti itu nanti bisa jadi populasi manusia ke depannya tuh bakal lain lah, ya gimana gitu. Nah, tapi berita baiknya menurut Dr. Shana Swan sendiri, eh, phthalates ini bahan kimia yang cepat hilang di dalam environment, sehingga kalau kita berhenti memproduksinya, berhenti membuangnya sembarangan, kita bisa menghentikan exposure-nya pada pada badan kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya masyarakat bisa berpandangan seperti itu, mungkin mereka akan memandang clean up, bersih-bersih, bukan sekedar estetika gitu, bukan sekedar oh saya mau membuat tempat ini menjadi indah, bukan. Meskipun itu benar, tapi ada juga wah saya ini menabung pahala karena berkat aksi saya pada hari ini seseorang 20 tahun lagi bisa hidup sehat. Jadi itu pendekatan moral ya. Nah, tapi kalau pendekatan uangnya adalah yang short term, uh, pendekatan uangnya adalah banyak sekali materi yang kita masih bisa pakai, masih kita jual daur ulang, tapi dibuang secara cuma-cuma gitu. Jadi contoh seperti tutup botol gitu ya, yang tadi saya katakan, ini bisa dilebur menjadi banyak hal lainnya. Coba ada. Saya kayaknya kemarin bikin deh. Nah, ini kawan saya yang bikin ini, dia iseng-iseng bikin asbak, bukan asbak ya. Ya semacam asbak dari tutup botol. Nah, kalau misalnya masyarakat bisa dikasih lihat, wah ini bisa bikin gini ya nih. Nah, akhirnya orang akan melihat sampah tuh lain, bukan sebagai sampah, tapi sebagai harta karun. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan saya merasa sangat relate ya dengan statement terakhir Kak Hara terkait sampah itu harta karun gitu. Di masa sekarang banyak sekali campaign juga untuk menanamkan paradigma baru bahwasanya kita harus bisa mengubah sampah menjadi berkah seperti itu Kak. Dan ya sangat apa ya sangat relate sekali dengan apa yang Kakak sampaikan gitu. Dan ketika masyarakat sudah bisa memandang sampah sebagai sesuatu yang bernilai berharga, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Hara bahwasanya kita bisa memanfaatkan hal-hal yang masih berharga dari sampah itu secara maksimal. Jadi istilahnya benar-benar apa ya optimal dalam penggunaan
dari resource yang kita punya seperti itu. Dan dari penyampaian Kak Hara saya juga bisa menyimpulkan lah salah satunya bahwa sampah itu adalah sebuah sumber daya tersendiri yang dapat nantinya dimanfaatkan dan diolah menjadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Dan mungkin uh, satu pertanyaan terakhir nih Kak dari saya Kak. Untuk saya dan para pendengar saya yang usianya masih tergolong muda. Kalau orang bilang kita masih kaula muda yang penuh semangat seperti itu. Boleh nggak sih Kak saya minta advice ataupun pesan-pesan dari Kak Hara untuk kita bisa bermanfaat juga kepada masyarakat banyak. Silahkan Kak Hara. Saya akan berusaha untuk membuatnya singkat saja dengan membacakan prinsip saya ketika mencoba menyelesaikan masalah, ya, masalah sampah ini pening banget ya, pusing banget, banyak banget multisektor. em, kita pusing, kita bingung, kita anxiety. Malah orang barat ada yang sampai menyebut, there's a term climate anxiety, di mana anak-anak muda sekarang itu cemas karena eh, nggak tahu mau apa dengan krisis iklim dan lain sebagainya gitu. Kita tidak disiapkan untuk ini gitu. Nah, cemas, sangat mencemaskan. Dan memang eh, kalau kita mau bawa ke arah panik, kita mau bawa ke arah takutan, ya nggak ada habisnya. Jadi eh, saya ingin mengajak kita untuk mulailah dengan melakukan apa yang kita bisa dan lakukan dengan positive vibes, dengan nuansa optimisme, dan suarakan kepada teman-teman eh, di sekitar kita bahwa saya yakin kita bisa. Meskipun pada akhirnya kita gagal, sehingganya kita gagal mencoba. Dan that's going to be a very honorable way to go daripada kita nggak ngapa-ngapain. Uh, bunyi prinsipnya seperti ini. Kita tidak bisa melakukan semua hal, tapi apa yang bisa kita lakukan adalah yang harus kita lakukan. Meskipun itu sulit, tapi kalau itu mungkin, lakukanlah. Ya, keren sekali Kak. Dan sangat insightful ya prinsip yang diterapkan oleh Kak Hara. Jadi mungkin Sobat Enviro bisa nih benar-benar mengutip apa yang Kak Hara sampaikan bahwasanya kita sebagai generasi yang muda yang masih penuh semangat, nggak usah bingung kita mau ngelakuin apa, nggak usah bingung menghadapi masalah yang segitu besarnya. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, hadapilah dengan kemampuan kita saat ini. Dan saya juga ingin menambahkan sedikit kutipan. Oke. Whatever effort you make to reduce waste, your effort matter. Jadi, Wow, saya suka sekali. ya, Nyambung ya, nyambung ya. sangat nyambung sekali dan sangat relate. Masuk. Jadi, untuk para pendengar kita, Sobat Enviro nih, bisa banget menerapkan prinsip tersebut di kehidupan sehari-harinya. Sesimpel nggak pakai sedotan, sesimpel hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Itu kita sama-sama setuju ya bahwa hal-hal simpel It tersebut matters. it Yeah. matters. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Hara atas pandangan, atas pengalaman dan ceritanya untuk kami para pendengar, para Sobat Enviro. Semoga kedepannya proyek yang dilakukan oleh Kak Hara bisa terus berlanjut dan bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin Terima kasih banyak Kak Fuad. sekian saja podcast yang bisa kita lakukan kali ini. Sebenarnya masih seru banget, cuman bisalah ya kita adain part 2, part 3, part 4, part 5 dan Boleh. part selanjutnya. Kita tunggu saja keberlanjutan di podcast Apa Kabar Lingkungan selanjutnya. Saya Noris Alfa Danwar selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar dan seluruh pihak yang mendukung kegiatan ini. Saya tutup dan cukupkan. Goodbye and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam lestari.